Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kami akan membahas film Hunter Killer dari perspektif psikologi kepemimpinan. Yang dimana film ini menceritakan misi berbahaya Kapten Douglas yang memimpin kapal selam nuklir USS Arkansas untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militer. Yang dimana misi ini bukan hanya tentang peperangan, namun juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mengambil keputusan di bawah tekanan ekstrim demi mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dari sudut pandang psikologi kepemimpinan, film ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh pangkat maupun kekuasaan, namun juga oleh kemampuan mengelola emosi serta membangun kepercayaan, berkomunikasi secara efektif, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya, identitas pemain dan juga konfliknya. Pemeran utama di film ini ialah Gerard Butler sebagai Kapten Douglas. Selain itu, ada juga Kapten Andropov, yang dimana dia ini sebagai komandan kapal selam Rusia, yang dimana awalnya dia dianggap sebagai musuh, tapi kemudian menjadi juga rekan kerjasama. Selanjutnya, konflik utama dalam film ini adalah tekanan hidup dan mati di bawah laut, keterbatasan informasi, ancaman serangan, dan juga serangan dari berbagai arah, serta konflik politik antara militer Amerika dan juga militer Rusia. Dalam kondisi seperti ini, para pemimpin dituntut mampu mengendalikan stres, berpikir secara rasional, dan juga menjaga kepercayaan tim. Kesalahan kecil saja dapat menyebabkan kegagalan misi, bahkan memicu perang berskala internasional. Kapten Douglas menunjukkan kombinasi gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan situasional. Ia transformasional karena mampu memberikan motivasi kepada kru, menjadi teladan, serta menghargai pendapat dan kemampuan setiap anggota tim. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membangun semangat dan rasa percaya diri bawahannya. Dari perspektif psikologi kepemimpinan, Glass berhasil membangun psychological safety, yaitu kondisi ketika anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat maupun informasi penting tanpa takut disalahkan. Contoh paling jelas itu terlihat saat kapal melewati ladang ranjau. Alih-alih panik, Glass mampu melakukan regulasi emosi, mengendalikan stres, mendengarkan masukan dari krunya, lalu menganalisis suara sonar sebelum mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis dalam kepemimpinan. Itu Kapten Andropov sebagai pemimpin kapal selam Rusia yang menunjukkan rasa dan gaya kepemimpinan kolaboratif. Meskipun berasal dari pihak yang berbeda, ia mampu mengesampingkan kepentingan pribadi maupun nasional demi tujuan yang lebih besar, yaitu mencegah perang dan menyelamatkan banyak nyawa. Dalam psikologi kepemimpinan, tindakan ini menunjukkan adanya vulnerability based trust, yaitu keberanian seorang pemimpin untuk membuka diri dan mempercayai pihak lain meskipun berada dalam situasi yang penuh risiko. Respon kru Rusia juga berubah. Mereka akhirnya mengikuti arahan Andropov karena melihat bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan bersama, bukan demi keuntungan pribadi. Situasi ini terlihat ketika Andropov membantu Kapten Glass melewati ladang ranjau. Ia membagikan informasi navigasi yang sangat penting meskipun hal tersebut berisiko bagi dirinya sendiri. Sikap ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu bersifat kompetitif, tetapi juga membutuhkan kolaborasi, komunikasi yang terbuka, serta saling percaya. Selain itu, Andropov menunjukkan kemampuan mengendalikan ego dan berpikir objektif. Ia tidak membiarkan konflik politik memengaruhi penilaiannya terhadap situasi, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih rasional. Jika dilihat dari perspektif psikologi kepemimpinan, film ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang efektif bukan hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi yang baik, serta keberanian mengambil keputusan dalam kondisi yang penuh tekanan. Film ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kerjasama tim meskipun berada dalam situasi yang sangat berat. Hubungan antara Kapten Glass dan juga Kapten Andropov menjadi contoh bahwa kepercayaan dapat terbentuk melalui integritas, kompetensi, dan juga tujuan bersama.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah film Hunter Killer ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif di masa krisis bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga kejernihan berpikir, mengendalikan emosi, membangun kepercayaan satu sama lain, serta mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan banyak orang. Melalui tokoh Kapten Douglas dan Kapten Andropov, kita dapat melihat bahwa kecerdasan emosional, komunikasi, dan kolaborasi merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan seorang pemimpin. Sekian dari kami, terima kasih. Annyeonghaseyo, halo semuanya. Di sini kami akan membedah gaya kepemimpinan dalam serial Medis Trauma Code. Nah, dalam serial ini tuh mengisahkan Dr. Baek Kang Hyuk itu tuh mantan dokter militer yang kembali untuk memimpin pusat trauma di rumah sakit Universitas Hankook yang hampir tutup. Di sana tuh ia berjuang melawan birokrasi rumah sakit yang lebih mementingkan keuntungan daripada nyawa pasien. Tokoh utamanya itu Dr. Baek Kang Hyuk, nama aslinya itu Ju Ji Hoon. Dia tuh sebagai pemimpin pusat trauma. Lalu ada juga yang Jaewon atau nama aslinya tuh Cho Young Woo, itu sebagai dokter fellow yang jadi muridnya Kang Hyuk tadi. Dan Dr. Han Yurim atau Yun Kyung Ho, kepala bedah kolorektal yang sangat kita bisa bilang kolot. Nah, serta tim pendukung hebat seperti perawat senior Chon Yang Jang-mi dan dokter anestesi Park Kyung-won. Dr. Baek menggunakan gaya kepemimpinan yang otoritas sekaligus transformasional. Sebagai pemimpin yang otoritas, ia mengambil keputusan tunggal yang cepat pada situasi-situasi yang krisis. Namun, ia juga disebut sebagai pemimpin yang transformasional karena si Dr. Baek ini memiliki visi yang besar dan turun tangan langsung menjadi role model bagi bawahannya. Jadi untuk respon bawahannya itu sendiri, awalnya mereka itu merasa takut dan juga merasa tertekan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu muncul rasa kagum dan loyalitas yang tinggi karena mereka melihat dedikasi dari si Dr. Baek itu. Jadi untuk gaya otoritas yang Dr. Baek gunakan ini pada situasi yang gawat darurat untuk efisiensi tindakan. Sedangkan gaya transformasional ini digunakan Dr. Baek pada saat sesi mentoring untuk memotivasi Dr. Jeon. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dari karakter Dr. Han Yurim. Berbeda dari Dr. Baek, Dr. Han Yurim menggunakan gaya kepemimpinan yang birokratis atau transaksional. Respon bawahannya adalah kepatuhan formal. Namun, sebenarnya mereka sangat frustasi karena ruang inovasi mereka ditutup rapat karena kepentingan dari administrasi. Gaya ini ia gunakan saat rapat kebijakan atau pengaturan anggaran dana, di mana hierarki adalah segalanya. Jadi, kesimpulannya, setiap gaya kepemimpinan punya tempatnya sendiri. Seperti Dr. Baek, dia efektif di bagian lapangan karena sifatnya yang tanggap. Sementara gaya birokratis dari Dr. Han berfungsi menjaga stabilitas di rumah sakit. Terima kasih telah menyimak analisis dari kami, semoga bermanfaat. Maling. Yang berjudul Hunter Killer.